Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian hanya milik Allah yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa pada kesempatan ini diberikan nafas untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Pada kesempatan kali ini saya Irwandi ingin melaporkan pelaporan IKTRK Jabar dengan topik pemecahan masalah pembelajaran menggunakan problem based learning pada materi belajar wiring diagram kelistrikan. Baik, kita mulai saja. Pada pendahuluan di sini saya menjabarkan bahwa wiring diagram adalah gambar pengkabelan dalam instalasi listrik. Wiring diagram adalah gambar pengkabelan dalam instalasi listrik yang menggambarkan posisi kabel dan simbol kelistrikan. Jadi untuk bisa membaca wiring diagram ada beberapa hal yang perlu dipahami. Di sini saya menggambarkan bagaimana deskripsi daripada wiring diagram untuk di sepeda motor. Kemudian pada isi laporan saya mengangkat 4 hal. Yang pertama adalah deskripsi permasalahan, yaitu adanya nilai praktek kelistrikan yang masih di bawah KKM. Kemudian yang kedua, apa sih akar permasalahannya? Akar permasalahannya adalah adanya siswa atau beberapa siswa yang masih kesulitan dalam menafsirkan dan menganalisa wiring diagram kelistrikan. Kemudian yang ketiga adalah solusi alternatif, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Walaupun ada beberapa yang model pembelajaran yang bisa diterapkan di pembelajaran untuk wiring diagram kelistrikan. Tapi untuk di laporan ini saya menggunakan, atau di penelitian ini saya menggunakan, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian yang terakhir adalah hasil pemecahan, yaitu peningkatan wawasan dan nilai siswa. Kita mulai yang pertama untuk deskripsi masalah. Di sini saya mengangkat deskripsinya, yaitu laporan hasil belajar siswa pada pembelajaran praktek kelistrikan belum mencapai nilai KKM. Itu dilihat pada waktu kegiatan siswa di pembelajaran praktek di kelistrikan dengan menggunakan media trainer. Kemudian apa sih akar permasalahannya? Akar permasalahannya saya mengangkat ada 2. Ini hal yang paling menonjol atau yang paling mayor sekali. Yang pertama adalah akar permasalahannya adalah siswa itu bosan. Yaitu bosannya kenapa? Bosannya adalah adanya beberapa siswa yang merasa bosan dalam proses pembelajaran praktek kelistrikan. Kemungkinan penyebabnya karena mungkin per kelompok. Jadi per kelompok itu dia mengandalkan seseorang saja, yang lainnya main-main. Pada waktu pembelajaran praktek, yang merasa diandalkan dia yang kerja, tapi yang bosan dia akan main-main dan tidak mengerti. Kemudian ada juga permasalahannya adalah siswa itu tidak paham. Tidak paham apa? Tidak memahami arti daripada simbol wiring diagram kelistrikan sepeda motor. Jadi pada waktu di praktik media pembelajaran, di situ ada komponen-komponen yang ditempelkan, kemudian siswa nanti akan menghubungkan dengan menggunakan kabel, dan dia harus paham dulu untuk wiringnya, untuk arah jalur kabelnya dari komponen 1 ke komponen 2. Kalau seandainya siswa itu tidak paham, maka dia tidak akan memahami untuk menyambungkan jalur-jalur daripada kabel di sistem kelistrikan. Kemudian bagaimana alternatif solusinya? Alternatif solusinya saya mengambil 3 saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.
dan bisa dijadikan acuan. Yang pertama siswa harus mempelajari teori dasar kelistrikan. Itu yang paling penting sekali. Kita pahami dulu teorinya sebelum dipraktekkan. Jangan bersamaan, teori dan praktek bersamaan. Nanti kemakan sama waktu. Yang pertama itu dulu, teorinya dulu. Yaitu siswa memahami dulu rangkaian seri atau paralel atau arah daripada elektron sama protonnya, atau arah daripada arus dari kelistrikannya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah referensi simbol. Nah, di dalam wiring diagram memang yang ditunjukkan adalah simbol-simbol daripada perwakilan daripada komponen itu tersebut. Jadi dihafalkan dulu, diingat, dipahami, dan dihafalkan. Ya, jadi siswa pahami dulu gambar daripada simbol kelistrikan, baik simbol sikring, kemudian kunci kontak, kemudian lampu, ya, dan banyak sekali simbol-simbol untuk di wiring diagram kelistrikan di sepeda motor. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi kabel, yaitu siswa pahami dulu jalur kabel dan warna kabelnya. Dari komponen 1 ke komponen 2, bagaimana jalurnya, kemudian bagaimana warnanya. Dan di dalam media itu sudah tertera warna kabel dengan menggunakan singkatan. Misalkan kalau putih berarti W, kalau hijau berarti G, kalau hitam berarti B atau BL, dan selanjutnya. Dan jalur kabelnya, jadi sudah ada dari komponen 1 ke komponen 2 itu sudah ada jalur kabelnya dalam bentuk garis. Itu alternatif solusinya. Nah, ini salah satu yang saya tampilkan, yaitu bagaimana konsep teori dasar listrik, ya, arah dari arus dari positif ke negatif. Kemudian ini simbol kelistrikan saya tampilkan juga untuk yang di aki, kemudian di lampu, ya, ignition coil dan lain sebagainya. Ini sebagai acuan mempelajari teori daripada kelistrikan. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu menggunakan problem based learning. Yang pertama orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang kedua mengorganisasi siswa, kemudian membimbing penyelidikan. Yang keempat mengembangkan hasil karya, dan yang kelima analisis dan evaluasi. Dan ini saya sudah jabarkan apa aja, sajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh siswa sampai mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi dalam setiap proses. Kemudian yang terakhir di sini adalah hasil pemecahan. Bagaimana hasil pemecahannya? Yaitu adanya peningkatan hasil belajar. Dengan problem based learning dapat meningkatkan prestasi belajar kelistrikan siswa daripada menggunakan metode ceramah konvensional. Yang kedua, mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri. Yaitu problem based learning juga lebih merangsang dan menantang siswa dalam proses pembelajaran. Itu dua hasil pemecahan yang bisa diambil, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang saya laporkan, yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.